Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Alvin Asgaf, founder dari Gateway Trading. Ya, seperti biasa di awal minggu, eh, Gateway Trading coba mengulas ya untuk pergerakan pasar keuangan selama pekan lalu dan apa saja yang akan terjadi di minggu ini. Jadi ini merupakan review dan preview ya untuk pergerakan pasar keuangan ya. Minggu lalu kita lihat pergerakan masih fluktuatif dan fokus itu masih tertuju pada mata uang yen ya, mata uang yen yang eh, melemah hingga ke level terendah ya sejak tahun 1990. Oke, sebelum saya ke materi ya, izinkan saya untuk membuat disclaimer ya bahwa informasi yang disediakan oleh KPN Trading ini bertujuan sebagai edukasi semata ya dan bukan merupakan saran investasi. Jadi perdagangan berjangka ini memiliki risiko yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua investor. Kepoint Trading tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan informasi yang kami sampaikan dan pastikan untuk melakukan evaluasi independen ya sebelum mengambil keputusan investasi. Jadi saran dan pendapat dari Kepoint Trading hanya bertujuan sebagai edukasi. Oke, kita review untuk pergerakan pasar di minggu lalu. Kita ini lihat banyak sekali agenda-agenda penting ya yang terjadi di minggu lalu ya. Di minggu lalu itu ada beberapa data ekonomi ya di berbagai negara yang sifatnya high impact ya. Di sini ada data dari kawasan zona euro ya. Data PMI ya, sebetulnya bukan hanya dari zona euro tapi angka PMI di berbagai negara maju juga dirilis minggu lalu. Nah, kita soroti beberapa angka PMI ya yang terjadi di Eropa ya. Kita lihat nih angka PMI untuk kawasan Eropa ya. Ini eh, kalau dilihat dari angkanya, terutama sektor manufaktur ya, sektor manufaktur itu masih terlihat mengalami kontraksi ya. Ini terjadi di beberapa negara di Eropa ya, seperti di Prancis ya, di mana manufakturnya kontraksi 44,9% ya, bahkan lebih rendah dari perkiraan 46,9. Tapi ini ada revisi ke atas ya, meskipun masih kontraksi di 46,2. Kemudian di Jerman itu sama juga PMI manufaktur masih mengalami kontraksi ya 42,2 ya dibanding perkiraannya 42,8 ya. Dan manufacturing di kawasan zona euro secara keseluruhan ini berada di 45,6 ya. Ini lebih jelek dari perkiraan 46,5 ya. Jadi dari sisi manufaktur memang uh, tidak ada angka istimewa pada angka PMI ini. Tapi di service atau di sektor jasa, nah ini justru ada kemajuan ya. Ini misalnya ini di manufaktur di Prancis yang diperkirakan kontraksi sudah mulai masuk area ekspansi atau tumbuh ya di atas 50 yaitu 50,5. Nah, kemudian di Jerman juga ini sama angka service PMI-nya mengalami ekspansi ya 53,3 ya, bahkan ini lebih baik dari perkiraan 50,6. Jadi angka ini sempat membuat sentimen yang positif buat euro ya.
euro sempat mengalami kenaikan, ya sempat setelah menyentuh level di 1,06-an, kemudian dia berhasil memasuki 1,07 ya. Ini berkat data-data di kawasan zona euro yang mulai menunjukkan perbaikan. Sementara di PMI lainnya di Inggris, nah ini justru mix ya. Tapi untuk manufaktur ini ternyata angkanya lebih rendah dari perkiraan ya, bahkan masuk kembali ke zona kontraksi ya. Setelah di bulan sebelumnya mengalami kontraksi 50 mengalami ekspansi 50,3. Tapi di bulan April ini ya ini mengalami kontraksi 48,7%. Tapi di sektor jasa ini mulai menunjukkan perbaikan ya. Ada ekspansi 54,9. Tapi angka ini tidak terlalu banyak ya mendukung pergerakan mata uang sterling ya. Yang kalau kita lihat dari dari pergerakan untuk pergerakan sterling ya, itu masih cenderung mendatar, bahkan cenderung tertekan ya. Nah, kita lihat untuk pergerakan sterling ya, ya ini masih cenderung bearish ya. Ini sudah tembus support ya di 1,26-nya, sempat ya ke level 1,23. Di sini ada poin hammer, tapi nah ini masih ketahan di area moving average 50. Jadi ini masih cenderung bearish ya. Dan satu lagi untuk angka PMI ini ada di di Amerika Serikat yang ternyata ini pembacaannya lebih jelek dari perkiraannya. Untuk sektor manufaktur yang sempat bulan lalu mengalami ekspansi, tapi bulan April ini ya kembali mengalami uh, kontraksi 49,9 ya. Tadi perkiraannya adalah ekspansi 52,0. Dan begitu juga di sektor jasa. Sektor jasa meskipun tumbuh 50,9 tapi masih di bawah perkiraan ya 52,0 ya. Dan ini angka ini sempat membuat dolar cenderung mengalami koreksi ya. Kemudian data lain ya yang penting dari Amerika Serikat minggu lalu juga ini ada yang sempat ya membuat indeks dolar mengalami koreksi. Koreksi tapi kemudian berbalik rebound ya. Ini ada dua data ya minggu di hari Kamis tanggal 25 ini. Datanya mix. Nah, ini ada PDB untuk kuartal ketiga ini mengalami pertumbuhan 1,6 ya. Ini lebih rendah dari perkiraan 2,5% ya, bahkan jauh ya dari kuartal sebelumnya yang 3,4% ya. Tapi di sisi lain ini ada angka jobless claim ya. Jobless claimnya ternyata membaik. Ini turun 207.000 dari perkiraannya 204.000. Jadi kita lihat di sini dengan data MIC ini sempat mendorong atau membuat dolar koreksi, kemudian dia terangkat oleh data jobless claim. Dan yang menarik lainnya adalah minggu lalu itu ada rapat BOJ. Nah, kita lihat di sini untuk rapat BOJ itu tidak ada sesuatu yang baru ya dari BOJ. BOJ masih tetap menahan suku bunga ya di 0,1% ya setelah kenaikan di rapat bulan sebelumnya.
Dan di press conference-nya juga tidak ada sesuatu yang baru, karena kita lihat inflasi di Jepang juga masih cenderung melemah atau melandai ya. Jadi ya di rapat tersebut BOJ melihat bahwa eh, pihaknya masih melihat target inflasi di kisaran 2%. Tapi arah selanjutnya apakah ada untuk perbaikan ataupun pergeseran kebijakan juga masih belum tersirat ya secara jelas ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru pada rapat BOJ. Nah, ini sempat membuat fluktuatif di yen ya. Jadi yen terutama USD JPY ya ini sempat menguat dulu, tapi setelah rapat BOJ ini justru kembali mengalami uh, kenaikan ya untuk dolarnya. Dolarnya menguat terhadap yen Jepang ya. Dan nah ini terakhir ya, ini data yang penting, data inflasi Amerika Serikat, dan data PCE ini merupakan inflasi acuan The Fed ya, di mana inflasinya masih tetap tinggi ya di 0,3% ya. Bahkan ada beberapa ini ada beberapa untuk data PCE ini masih pasar melihat bahwa dengan inflasi yang masih tetap tinggi, maka ini membuat The Fed ya untuk tetap mempertahankan kebijakan saat ini atau kebijakan moneter yang ketat ya, higher for longer. Jadi tingkat suku bunga masih tetap akan tinggi untuk waktu yang lebih lama. Dan kita lihat juga setelah data inflasi ini, nah kita lihat di sini ya probabilitas untuk pemangkasan suku bunga ya di bulan Mei, di rapat bulan Mei nanti ini hampir sepakat ya probabilitas ini menyatakan sekitar 97,1% ini The Fed tetap akan menahan suku bunganya pada level 5,25% hingga 5,5%. Begitu juga di bulan Juni ya. Di bulan Juni yang tadinya digadang-gadang akan merupakan siklus pertama dari pemangkasan suku bunga, tapi ternyata ini hasilnya malah kembali probabilitasnya mengatakan bahwa suku bunga masih tetap bertahan di 5,25%. Nah, apa yang menarik dari data inflasi dan perbedaan kebijakan antara The Fed yang masih menahan suku bunganya pada level tinggi dan bank sentral lainnya ya ini tentunya membuat indeks dolar masih tetap superior terhadap mata uang utama lainnya, terutama terhadap yen Jepang ya. Nah, untuk yen Jepang sendiri ya kita lihat minggu ini di awal minggu ini itu ada pergerakan yen ya naik ke level 160 ya. Jadi ini merupakan level terendah mata uang yen tersebut terhadap dolar sejak April tahun 1990 ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan tersebut ya. Di Jepang sendiri sebetulnya marketnya libur karena ada hari ini tuh namanya liburan ya, kalau kita lihat di hari ini untuk yen Jepang ya. Nah, untuk liburannya adalah Showa Day ya. Ini libur, tapi pergerakan yen justru bergerak liar ya pada pergerakan awal minggu ini. Nah, kita lihat di sini untuk pergerakan
USD JPY ya. Kita lihat di sini sempat mencapai level 100 di atas 160 ya. Dan ini diduga ada intervensi ya dari otoritas keuangan Jepang ya, sehingga ini membuat harga kembali turun. Tapi ini merupakan level terendah yen ya di 160 ini sejak tahun 1990. Yang kedua adalah dolar ya, penguatan dolar yang tentunya kalau kita lihat dari imbal hasil JGB, Japanese Government Bond, dengan imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya untuk eh, tenor 10 tahun. Ini kita lihat di sini angkanya sudah mencapai 4,6% ya. Sementara kalau kita lihat di JGB ya, Japanese Government Bond ya, itu masih di bawah 1% ya. Jadi ya kalau investor yang memanfaatkan bunga ini tentunya lebih menarik bunga yang 4,6% ketimbang yang saat ini JGB ini di 0,9% ya. Nah itu yang kemudian membuat yen cenderung melemah terhadap dolar. Kemudian faktor lain juga yang membuat dolar yen melonjak atau USD JPY melonjak ini adalah ada indikasi order stop loss ya pada level kritis di 160. Dan pergerakan ini kita lihat hanya pada pergerakan mata uang yen saja, USD JPY. Kalau kita lihat dampaknya terhadap euro atau sterling, itu masih terlihat terbatas ya. Jadi memang di sini yen nih karena perbedaan tadi ya, perbedaan kebijakan moneter. Yang satu masih mengadopsi kebijakan moneter longgar ya, meskipun sudah menaikkan suku bunga, tapi kalau dilihat suku bunganya itu juga kenaikannya juga masih kecil kalau misalnya dibanding dengan suku bunga di Amerika Serikat ya yang sudah mencapai 5,5%. Nah, kita lihat di euro ya misalnya pergerakan cenderung stabil pada pergerakan pagi ini ya. Jadi kita lihat tidak ada lonjakan harga seperti pada pair USD JPY ya. Jadi ini memang murni fokusnya adalah ke yen Jepang ya. Dan ya pergerakan yen ini pada hari Jumat ini mencerminkan kekecewaan para trader ya dengan keputusan Bank of Japan atau BOJ ya untuk mempertahankan kebijakan ya dan memberikan petunjuk terbatas. Jadi maksudnya tidak ada sinyal-sinyal ya bahwa BOJ itu akan mengurangi pembelian obligasi pemerintah Jepang ya. Jadi ini trader merasa kecewa sehingga ini yang kemudian membuang mata uang yen. Dan fokus juga tertuju pada rapat The Fed ya, di mana kalau kita lihat prospek tadi ya dari sini ya dari probabilitas pemangkasan suku bunga itu nyaris tidak ada pada rapat bulan Mei ataupun bulan Juni nanti. Nah, justru saat ini pasar mulai memperkirakan ya kemungkinan pada bulan November itu ada di Fed Watch Tool ini ya di bulan November baru The Fed pangkas suku bunganya, yang artinya kalau sebelumnya kita melihat adanya 3 kali pemangkasan suku bunga ya pada dot plot The Fed,
Tapi seiring dengan data-data ekonomi Amerika Serikat ya, terutama inflasi yang masih tetap membandel, kemudian sektor tenaga kerjanya yang masih tetap kuat ya, pasar juga mulai ragu lagi bahwa The Fed ini kemungkinan hanya bisa memangkas suku bunganya hanya 1 kali, dan itu pun terjadi pada bulan November. Tidak Mei, tidak Juni. Jadi semakin mundur ya. Ini tergantung dengan data-data ekonomi Amerika Serikat yang masuk, terutama data inflasi ya. Dan inflasi ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, apalagi sekarang di Timur Tengah ya, keadaan semakin memanas ya, sehingga menaikkan harga komoditas minyak ya, yang juga ini memberikan prospek yang suram bagi inflasi ya. Kenaikan harga komoditas tentunya ini akan semakin sulit untuk bank sentral menurunkan target inflasi mereka. Nah, minggu ini kita lihat ada beberapa agenda penting ya, terutama ini ada Federal Fund Rate ya, atau FFR, Fed Fund Rate ya, keputusan suku bunga The Fed ya. Memang di bulan Mei ini The Fed diperkirakan masih tetap akan menahan suku bunga pada kisaran 5,5% ya, 5,25% hingga 5,5% ya. Jadi ini dan nanti mungkin press conference ya, ini yang akan dinanti oleh pasar ya. Jadi bagaimana The Fed melihat arah suku bunga ke depan itu akan terlihat pada press conference ini. Dan minggu ini selain FOMC, nah ini induknya data atau ini yang selalu dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar adalah data ketenagakerjaan Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tiga data yang akan diantisipasi ya. Ini ada average hourly earning ya, atau pertumbuhan upah rata-rata per jam ya. Ini angkanya di 0,3%. Ini masih tetap tinggi, sementara untuk non-farm payroll ya diperkirakan melambat menjadi 243.000 dari 303.000 ya. Tapi angkanya ini masih masih di atas 200 ya. Ini masih mencerminkan pertumbuhan yang kuat ya. Nah, kecuali angkanya di bawah 200, ini mungkin akan memberikan dampak signifikan ya terhadap pergerakan dolar Amerika Serikat. Kemudian unemployment rate masih diperkirakan berada di 3,8% ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata dari non-farm payroll ini adalah ya di sini ya, ini masih masih ya masih dalam range yang wajar ya untuk perkiraannya ya. Ini masih di atas 200 ya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi teknikal. Sekalian saja karena ini yang kebuka adalah euro, jadi dari sisi teknikal pergerakan euro ini masih cenderung bearish ya, karena ini masih masih berada di bawah MA50. Kemudian dari trend line juga ini masih menunjukkan downtrend line ya. Tapi mungkin dia coba testing lagi area support ya di kisaran 1,0600. Nah, ini harapan bahwa dia bisa berbalik bullish adalah kalau dia bisa bisa menembus ini resisten trendline yang juga merupakan resisten dari MA50 ya,
di kisaran ini mungkin untuk minggu ini ya resistennya ada di 1,0810-an ya. Break di atas level tersebut ini bisa mematahkan tren turun dan membuka peluang rebound bagi per euro USD. Asalkan syarat ini bisa termenuhi, yang pertama tadi breakout dan juga dia harus mampu bertahan di atas 1,0610. Kemudian kita lihat ya indeks dolarnya seperti apa. Ya, kita lihat ini merupakan gambaran sebelumnya ya. Ini di sini ada support 105,440, itu merupakan support terdekat dari indeks dolar yang kemungkinan kalau tembus ya ini masih ada support lainnya di kisaran 104,97. Itu pun masih belum dikatakan bearish. Nah, sinyal bearish baru muncul kalau indeks ini bergerak di bawah 104,43. Sementara untuk area resisten ini ada di kisaran 106,48 ya. Ini merupakan area resistennya ya, 106,48 dan ini resisten kuat nih ada di sini ya. Di area sini di 107,14. Tapi kalau dilihat dari trennya ini masih naik ya, masih tetap bullish ya untuk indeks dolar ini. Dan terakhir ya ini yang instrumen yang paling banyak digemari oleh trader yaitu XAU USD ya. XAU USD ya. Ini kita lihat untuk XAU USD ya kalau dilihat dari tren ini masih cenderung bullish ya untuk XAU USD ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini secara trendline ini masih tetap bullish ya untuk XAU USD. Tapi ya ini di sini ini sudah mulai menunjukkan sinyal sinyal reversal ya, sinyal reversal setelah indeks tertahan di resisten 24.436. Tapi arahnya kemungkinan masih ada peluang koreksi ya, tapi selama masih di atas 2.217 nih masih tetap trennya masih uptrend ya. Dan di bawah level ini ya, jadi mungkin ini merupakan area trigger buat emas ya 2154. Nah, ini mungkin di bawah 2154 tren bullish untuk emas ini bisa berakhir. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk review dan preview pergerakan market ya selama pekan lalu dan apa saja yang akan terjadi di minggu ini. Oke, jangan lupa untuk tetap stay di channel Capwin Trading dan jangan lupa juga untuk subscribe dan likes-nya ya. Dan saya Ali Asgaf undur diri dari acara market review dan preview ini. Sampai ketemu lagi di minggu mendatang dan semoga minggu ini menjadi minggu yang lebih baik dari minggu-minggu sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam profit.